Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Film ini pun menceritakan seorang anak dari seorang ayah yang memiliki senjata dewa bernama 10 cincin, yang mana anak tersebut dilatih oleh ayahnya dengan tujuan untuk mencari ibunya. Dan tanpa berlama-lama di awal, mari kita bahas alur ceritanya. Film ini diawali dengan sosok jenderal perang bernama Wen Wu yang akan melakukan peperangan ke sebuah kerajaan. Wen Wu sendiri memiliki senjata dewa yang bernama 10 cincin. Dengan senjata tersebut ia pun bisa hidup abadi. Kemudian ia mengeluarkan kekuatannya tersebut dan langsung menyerang semua pasukan lawannya. Dengan senjata tersebut, ia pun sangat mudah mengalahkan mereka dan menjadikan kerajaan tersebut sebagai markasnya. Wen Wu sendiri juga memiliki pasukan 10 cincin yang menyebar ke seluruh dunia. Pasukannya tersebut bergerak dalam kegelapan dan menggulingkan pemerintahan. Dan pada saat itu juga, Wen Wu pun merubah jalannya cerita sejarah. Selama ribuan tahun dalam hidupnya, Wen Wu tanpa henti untuk mengejar uang dan kekuasaan, yang pada akhirnya ia memutuskan untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian di tahun 1996, Wen Wu mendengar bahwa ada sebuah desa ajaib bernama Talo. Di desa tersebut juga ada makhluk mitos dan sihir. Merasa hal tersebut menarik baginya, ia pun memutuskan pergi ke tempat tersebut bersama anak buahnya. Kemudian di tengah perjalanan menuju desa tersebut, ia mendapati pepohonan yang berada di sekitar bergerak dengan sendirinya, yang pada akhirnya ia menabrak sebuah batu yang membuat mobil yang dikendarainya terjun bebas. Beruntung Wen Wu masih selamat dari kecelakaan itu. Kemudian ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju desa tersebut dengan seorang diri. Tak berselang lama Wen Wu pun sampai di desa tersebut. Terlihat ia bertemu dengan seorang wanita misterius di sana. Wanita itu bernama Ying Li. Pada saat itu juga, Wen Wu berkata kalau dirinya akan pergi ke desa Talo. Yang kemudian Ying Li melarangnya karena Wen Wu sendiri tidak diterima di tempatnya tersebut. Hal itu membuat Wen Wu marah yang kemudian ia mengeluarkan kekuatan 10 cincin miliknya dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tak disangka dengan keahlian yang dimiliki Ying Li, ia bisa mengendalikan kekuatan 10 cincin miliknya. Terlihat dalam pertarungan tersebut mereka berdua saling jatuh cinta, yang pada akhirnya lahirlah seorang yang bernama Shang-Chi. Singkat cerita, Shang-Chi yang telah tumbuh menjadi anak-anak, ibunya bercerita kalau dirinya memiliki kekuatan yang berasal dari Sang Pelindung Agung. Dan ia pun meninggalkan kekuatan tersebut di desanya setelah menjalani kehidupan yang baru untuk saat ini. Di saat itu juga, Ying Li memberikan kalung berharga berwarna hijau kepadanya. Kemudian kita dialihkan di mana saat ini Shang-Chi yang telah dewasa dan ia pun juga sudah bekerja di Amerika. Ia sendiri bekerja di sebuah hotel mewah bersama rekannya yang bernama Katie. Singkat cerita, di keesokan harinya ketika Shang-Chi dan Katie ingin berangkat kerja menggunakan bus, ada seseorang yang meminta kalung hijau miliknya tersebut. Terlihat orang tersebut memaksa Shang-Chi untuk menyerahkan kalung itu. Merasa terancam dengan hal tersebut, ia pun bertarung di saat itu juga.
Setelah ia berhasil mengalahkan mereka, muncullah seseorang bertubuh besar di sana. Ia sendiri mempunyai julukan reservis, yaitu pembunuh kejam menggunakan golok miliknya. Di sela pertarungan tersebut, Shang-Chi mengatakan kepada Katie kalau dirinya harus berbelok tajam setelah Shang-Chi memberikan aba-aba. Terlihat di saat Shang-Chi terpojok, ia pun memberikan aba-aba tersebut kepadanya, yang pada akhirnya bagian belakang bus tersebut menghantam beton sehingga terbalik. Dan seperti yang kita lihat, Shang-Chi dan Katie berhasil lolos, namun tidak dengan kalung hijaunya yang berhasil mereka rebut. Dengan hilangnya kalung pemberian ibunya tersebut, ia pun memutuskan untuk pergi ke Macau, yang mana ia sendiri tahu kalau Razor dan temannya akan mengejar adiknya yang juga mempunyai kalung itu. Shang-Chi juga mengetahui kalau orang jahat tersebut adalah suruhan ayahnya. Dengan alamat yang telah diterima dari adiknya tersebut, ia pun mengetahui di mana adiknya berada. Terlihat Katie juga berkeinginan pergi bersama Shang-Chi untuk menemui adiknya. Di dalam sebuah pesawat, di mana pada saat itu Shang-Chi menjelaskan tentang kehidupan dirinya yang sebenarnya. Shang-Chi mengatakan kalau dirinya dilatih untuk bertarung setelah ibunya meninggal. Ia sendiri dilatih oleh beberapa anak buah ayahnya, di mana pada saat itu salah satu dari mereka bernama The Dealer melatih Shang-Chi dengan sangat keras dan sangat disiplin. Dan kemudian di saat usianya beranjak 15 tahun, ia tidak mengingat apapun sebab apa ibunya meninggal. Dan pada saat itu pula ia memutuskan kabur ke Amerika. Kemudian setibanya di Macau, Shang-Chi dan Katie langsung pergi ke tempat adiknya berada. Di tempat tersebut ia disambut oleh seseorang yang kita sebut saja Leo. Ia sendiri telah mengenali karena di waktu pertarungannya di bus, seseorang telah merekam kejadian tersebut. Maka dari itu, Leo memanggilnya dengan sebutan Bus Boy. Bus Boy. Terlihat Leo memberitahukan tempat tersebut kepadanya bahwa tempat itu adalah sebuah tempat pertandingan baku hantam, di mana mereka yang bertarung disiarkan secara live di channel RCTI. Terlihat salah satu seorang yang bernama Wong sedang bertarung dengan makhluk besar ini, yang kemudian Wong berhasil melumpuhkan makhluk tersebut dengan ilmu teleportnya. Setelah itu Leo mengatakan kalau dirinya menantang Shang-Chi untuk bertarung di arena. Dengan imbalan Leo akan membantu menemukan adiknya tersebut. Dengan hal tersebut ia pun menyetujuinya. Di dalam arena Shang-Chi bersiap untuk bertarung, yang hingga pada akhirnya ia sadar bahwa lawannya adalah adiknya sendiri. Ia sendiri bernama Xia Ling. Terlihat Shang-Chi pun kaget melihatnya, dan dalam pertandingan tersebut ia pun tidak melawan sama sekali. Dan setelah Xia Ling berhenti menyerangnya, ia pun mengingat di saat masa kecil Shang-Chi pergi dari kerajaannya tersebut dan telah berbohong bahwa dirinya akan kembali untuk menemani Xia Ling di kerajaan itu. Sontak saja dengan ingatan tersebut yang membuat ia sangat kecewa. Akhirnya Xia Ling melakukan tendangan yang membuat Shang-Chi terkapar. Setelah kejadian tersebut, Shang-Chi mengetahui kalau tempat tersebut adalah milik adiknya sendiri. Shang-Chi pun menceritakan kejadiannya perihal pasukan 10 cincin yang telah mengambil kalungnya itu. Ia mengira bahwa pasukan itu akan menyerang Xia Ling untuk merebut kalung miliknya.
Kemudian Xialing mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan dari Shang-Chi. Namun Shang-Chi memberitahukan kepada Xialing sebab apa dirinya mengirim surat yang berisi alamatnya sendiri. Kemudian Xialing menjawab kalau dirinya tidak pernah mengirim surat tersebut. Setelah itu datanglah pasukan 10 cincin ke tempat tersebut yang kemudian Xialing dan Leo kabur meninggalkan Shang-Chi di sana. Hal itu membuat Shang-Chi dan Katie kabur melewati susunan bambu di samping gedung itu. Terlihat pasukan tersebut mengejarnya yang memaksa Shang-Chi untuk melawan mereka. Di sela pertarungan tersebut, Katie yang sedang panik dihajar oleh mereka, yang mana hal tersebut membuat nyawanya terancam. Melihat kejadian itu, Shang-Chi berusaha untuk menolongnya. Namun karena dirinya mendapat serangan dari pasukan tersebut, akhirnya Katie terjatuh dari ketinggian tersebut. Namun beruntung saja Xialing yang berada di bawahnya berhasil menolong Katie yang hampir tewas. Kemudian Xialing bergegas untuk menolong kakaknya tersebut. Di saat Shang-Chi bertanya apa tujuan mereka menyerangnya, tiba-tiba bom meledak yang membuat Shang-Chi dan Xialing terhempas. Kemudian muncullah The Dealer yang langsung mengambil kalung milik Xialing tersebut. Mengetahui hal itu, Shang-Chi pun mengejarnya dan berhasil menghalanginya kabur dari tempat itu. Dan pada saat inilah pertarungan pun tak terelakkan. Di saat ia ingin membunuhnya, tiba-tiba ayahnya tersebut menggagalkan perbuatannya itu. Terlihat ayahnya sudah berhasil menangkap Xialing dan Katie. Di saat itu ayahnya mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua anaknya dan mengajak mereka untuk kembali ke rumah mereka. Let's go home. Tidak ada pilihan lain, mereka pun menuruti permintaan ayahnya tersebut. Sesampainya di kerajaan mereka, terlihat Xialing dan Katie sedang berada di sebuah ruangan, di mana Xialing bercerita masa kecilnya kepada Katie. Xialing sendiri kabur dari rumahnya sejak berumur 16 tahun, di mana saat itu ia mengetahui kalau kakaknya tidak akan kembali. Di waktu kecil, Xialing merasa terasingkan setelah ditinggal ibunya dan ia pun tidak diperbolehkan berlatih bersama laki-laki oleh ayahnya, yang mana hal tersebut membuat dirinya berlatih dengan sendirinya. Kemudian kita dialihkan di mana mereka sedang makan malam bersama. Di saat itu Shang-Chi bertanya kepada ayahnya bagaimana ia bisa menemukan Shang-Chi dan Xialing. Ayahnya menjawab kalau dirinya sudah mengetahui dimanapun anak-anaknya berada. Dan ia pun memang sengaja tidak mencari mereka selama 10 tahun lamanya. Kemudian Wenwu bercerita tentang ibu mereka berdua kepada Katie. Di saat ibu mereka ingin tinggal bersamanya di Talo, para tetua di desa tersebut menolaknya. Karena menurut mereka Wenwu tidak layak untuk tinggal di sana. Karena demikian ibunya rela meninggalkan semua apa yang dimilikinya di desa Talo tersebut untuk tinggal bersama Wenwu di kerajaan yang saat ini mereka berada. Di saat itu juga Wenwu memutuskan untuk tidak menggunakan gelang 10 cincin miliknya itu karena ia sendiri merasa kalau dirinya menemukan kehidupan masa tua yang layak bagi dirinya setelah ia hidup selama beribu-ribu tahun. Kemudian di saat ibu mereka meninggal, Wenwu merasa tersesat dalam menjalani hidupnya. Kemudian ia memutuskan untuk mempelajari lebih dalam desa Talo tersebut karena ia merasa ibu mereka telah menunggunya di desa itu. Wenwu pun merasa lebih yakin setelah melihat istrinya di saat ia mempelajari desa itu. They locked her behind that gate to punish her. Kemudian Wenwu menunjukkan sebuah kalung hijau tersebut kepada anaknya, yang mana Wenwu meletakkan kalung tersebut di mata patung naga sehingga timbullah air di sisi mereka. Ternyata air tersebut adalah peta petunjuk untuk menuju gerbang tersembunyi yang melewati hutan labirin menuju Talo.
Dengan hadirnya kedua anaknya tersebut, Wenwu berharap kalau mereka akan membantu mencari Yingli. Lalu Xialing bertanya kepada ayahnya bagaimana jika gerbang tersebut tidak bisa dibuka. Ia pun menjawab kalau gerbang tersebut terkunci, maka mereka harus membakar desa Talu itu. Mendengar rencana ayahnya, Shang-Chi menganggap bahwa ayah kandungnya tersebut sudah gila karena ibu mereka memang telah meninggal dunia. Dengan apa yang diucapkan Shang-Chi, terlihat Wenwu membanting anaknya tersebut karena telah melawan perintah orang tuanya, yang juga mengakibatkan mereka dikurung bersama Katie di ruangan bawah tanah. Di tempat kurungan terlihat Shang-Chi membuat rencana untuk sampai di desa tersebut sebelum ayahnya tiba di sana, karena ayahnya tersebut akan menghancurkan keluarganya sendiri di desa itu. Kemudian mereka mendengar suara aneh di tempat itu, yang mana suara tersebut adalah suara seorang pria yang bernama Trevor. Ia pun mempunyai julukan Mandarin palsu yang pernah berperan di film Iron Man 3. Ia dikurung oleh pasukan 10 cincin karena dirinya telah meniru Wenwu yang telah mendapat julukan Mandarin asli. Then my dad broke you out. Exactly. Setelah itu muncullah seekor binatang aneh bernama Maurice, yang ternyata binatang tersebut berasal dari desa Talu. Ia pernah dibawa oleh Wenwu ketika melakukan misi di desa Talu itu. Dengan bantuan terjemahan dari Trevor, ia pun mengatakan kalau Maurice mengenal betul sosok Shang-Chi, karena Maurice sendiri dibesarkan bersama ibunya di desa Talu. Untuk saat ini, Maurice berkeinginan untuk kembali ke Talu, dan ia pun bisa membantu mereka untuk sampai di desa tersebut melalui hutan labirin di sana. He can guide us through safely. It's very dangerous. How dangerous? Beralih kepada Xialing di mana ia membobol tembok di tempat itu, yang mana hal tersebut mereka semua dapat kabur untuk menuju Talu. That's my car! Scan handprint for gate access. Hurry up! What's happening back there? Access approved. Setelah sampai di tepi hutan tersebut, mereka pun bergegas melewati hutan itu. Dengan bantuan Maurice terlihat mereka melewati hutan tersebut dengan penuh kekhawatiran, hingga pada akhirnya mereka pun bisa melewati hutan tersebut dan mulai memasuki gerbang rahasia menuju Talu. Dengan sebuah portal dimensi di dalam gerbang itu, mereka pun sampai di desa Talu tersebut. Seperti yang kita lihat, daerah tersebut dipenuhi dengan makhluk mitos, begitupun dengan semua teman Maurice yang juga ada di sana. Di saat mereka telah sampai di desa itu, terlihat penduduk di sana mengetahui kedatangan mereka dan semua penduduk di sana terlihat tidak menerimanya. Hingga pada akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Nan, dan ia pun memperkenalkan diri sebagai bibi dari Shang-Chi dan Xialing. Dengan sambutan yang baik dari bibinya, mereka pun bisa memasuki desa tersebut. Terlihat Nan bercerita kepada Shang-Chi bahwa penduduk di sana telah menduduki Talu selama lebih dari 400 tahun. Yang mana semua penduduk di Talu adalah penjaga gerbang kegelapan yang berada di seberang danau di desa itu. Penduduk Talu pun juga memiliki sumpah bahwa mereka akan menjaga semua kejahatan dari dunia Shang-Chi maupun dari kejahatan dari balik gerbang kegelapan itu. Di saat itu juga Shang-Chi berkata kepada bibinya kalau ayahnya akan datang untuk membuka gerbang itu, karena ayahnya percaya kalau istrinya ada di dalam sana. Kemudian Nan menceritakan kalau jika hal itu benar, ayahnya bukanlah satu-satunya orang yang berusaha membuka gerbang tersebut, karena telah banyak orang yang kemudian gagal membuka gerbang itu selama berabad-abad lamanya, di mana mereka semua memiliki kesamaan, yang mana mereka tertarik dengan suara menawan di balik gerbang tersebut, yaitu suara dari pemakan jiwa.
Sebab itulah Wenwu memiliki senjata 10 cincin ingin menghancurkan gerbang tersebut yang berharap ingin membebaskan istrinya di sana. Kemudian scene beralih di mana Katie sedang membantu seseorang nenek untuk mengambil anak panah yang jatuh dari genggamannya, yang kemudian nenek tersebut mengajaknya untuk berlatih memanah. Di sisi lain, Shang-Chi dan Xia Ling mengunjungi persembahyangan ibu mereka. Di sana Nan bercerita kalau mereka berdua akan datang ke Ta Lo, dan Ying Li sendiri menyuruhnya untuk mempersiapkan sesuatu, yaitu sepasang baju superhero miliknya dan juga adiknya. Di keesokan harinya, terlihat Katie yang sedang melanjutkan latihan memanahnya, begitupun Xia Ling yang sedang berlatih di sana. Di tempat berbeda, Shang-Chi melihat Bibi Nan sedang berlatih yang kemudian ia menghampirinya. Shang-Chi pun meminta kepada Nan untuk melatih dirinya dengan alasan ibunya lah satu-satunya yang bisa mengalahkan ayahnya, dan ia pun menerima permintaannya tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Shang-Chi yang termenung di tepi danau teringat di saat ibunya sedang melatih dirinya di saat kecil, yang mana pada saat itu datanglah sekelompok gangster sekaligus musuh dari suaminya sendiri. Dengan kedatangan mereka, Ying Li pun menyuruh Shang-Chi kecil untuk pergi dari sana, yang mana ia akan bertarung menghadapi mereka. Di saat itulah ibunya menghembuskan nafas terakhirnya akibat pertarungan tersebut. Mama. Dengan perasaan dendam, Wenwu pun mengajak Shang-Chi untuk membunuh semua gangster tersebut karena menurutnya hutang darah harus dibayar darah. Dengan perkataan tersebut, ia pun mengatakan kepada Katie yang telah berada di dekatnya kalau dirinya akan membunuh ayahnya itu karena penyebab atas kematian ibunya adalah ayahnya sendiri. Di keesokan harinya, semua orang di desa Ta Lo bersiap-siap untuk berperang, yang kemudian datanglah Wenwu dan semua pasukan 10 cincin. Di saat semua penduduk di desa sana menolak kedatangannya tersebut, Wenwu pun memerintahkan anak buahnya untuk melawan mereka hingga pertarungan pun tak terelakkan. Di saat Wenwu menuju ke tempat sembahyang istrinya, Shang-Chi pun terlihat menyusul ayahnya itu, yang kemudian mereka membicarakan masalah kematian ibunya tersebut. Merasa Shang-Chi adalah penghalang bagi Wenwu, akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Dengan kekuatan 10 cincin yang ayahnya miliki, Shang-Chi pun terhempas ke tengah danau. Dengan hal itu, Wenwu pun menuju ke gerbang kegelapan tersebut. Terlihat ia pun memulai menghancurkan gerbang tersebut yang menyebabkan seekor burung penghisap jiwa keluar dari sana. Melihat tindakan ayahnya tersebut yang semakin agresif, Xia Ling pun mengajak pasukan 10 cincin untuk bekerja sama menghadapi burung-burung penghisap jiwa itu. Merasa tidak percaya dengan burung tersebut yang membahayakan dirinya, yang kemudian terlihat Dead Dealer menjadi korban pertama dari serangan burung itu. Dengan senjata yang mereka miliki, terlihat tidak ada yang mempan untuk membunuh burung tersebut.
Hingga akhirnya burung tersebut mengincar reservis yang kemudian burung tersebut bisa dibunuh oleh senjata milik penduduk Talo. Melihat hal itu mereka pun setuju untuk bekerja sama. Di saat itu juga Nan memberitahukan kalau hasil jiwa yang dihisap akan diberikan kepada penghuni kegelapan di balik gerbang tersebut. Jika penghuni kegelapan bisa menjadi kuat, maka ia bisa keluar dari gerbang itu. Sementara Sang Chi yang masih tidak sadarkan diri di dalam air, ia pun teringat kepada perkataan ibunya jika di dalam dirinya mempunyai hati naga Talo yang selalu bersamanya juga sebagai pelindung baginya. Dengan ingatan tersebut ia pun sadar yang mana naga Talo sudah berada di hadapannya. Hingga pada akhirnya Sang Chi dan naga Talo keluar untuk membantu penduduk Talo yang sedang diserang oleh burung-burung penghisap jiwa. Melihat ayahnya yang semakin agresif, Sang Chi pun menyusul ayahnya yang sedang berusaha menghancurkan gerbang itu. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Dengan sebuah kekuatan istimewa, terlihat Sang Chi bisa mengontrol kekuatan 10 cincin tersebut. Yang kemudian ia berniat ingin membunuh ayahnya itu. Namun dirinya mengurungkan niatnya tersebut. Di saat itu ayahnya pun berkata kepada Sang Chi bahwa dirinya harus menyelamatkan ibunya di balik gerbang itu. Namun apa yang terjadi? Monster kegelapan pun terbebas dari kurungan gerbang tersebut. Di saat monster tersebut ingin menyerang Sang Chi, ayahnya pun bergegas melindungi dirinya. Hal tersebut menyebabkan jiwa ayahnya tersebut dihisap oleh monster itu. Wenwu pun sempat memberikan gelang 10 cincin itu kepada Sang Chi, yang kemudian ayahnya pun tewas di sana. Kemudian di saat monster tersebut ingin menyerangnya, naga Talo menghalangi monster itu, di mana Xialing berada di punggung naga tersebut. Sebelum burung penghisap itu semakin banyak yang keluar, Sang Chi pun memblokir gerbang tersebut, yang kemudian ia akan melawan monster tersebut bersama Xialing dan naga Talo. Terlihat pertarungan naga Talo dengan monster tersebut semakin hebat, yang kemudian jiwa dari naga Talo akan dihisap oleh monster itu. Melihat kejadian tersebut, Katie melancarkan sebuah anak panah yang berhasil mengenai leher monster tersebut, sekaligus membebaskan naga Talo dari serangannya. Dengan gerakan cepat, Sang Chi pun menyerang monster tersebut yang dibantu oleh Xialing dan naga Talo, di mana Sang Chi menembakkan cincin tersebut tepat di mulut monster itu, yang kemudian monster itu pun meledak dan menjadi beberapa bagian. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat semua penduduk Talo melepaskan lampion ke danau tersebut dengan maksud sebagai penghormatan terakhir bagi orang-orang yang telah gugur. Kemudian adegan kembali di mana Sang Chi sudah berada di dunianya bersama Katie. Di sana pun Katie bercerita kepada kedua temannya kalau Sang Chi sendiri telah berhasil menyelamatkan dunia. Mendengar hal itu, kedua temannya tersebut tidak mempercayai hal itu. Di tengah perbincangan mereka, datanglah Wong dengan ilmu teleportnya yang kemudian mengajak Sang Chi dan Katie untuk membahas hal penting bersamanya. Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian di sebuah ruangan, Guru Wong memperkenalkan mereka kepada Bruce dan Carol yang juga ada di sana. Wong berkata kepada mereka bahwa dirinya pertama kali merasakan kekuatan 10 cincin itu di sebuah tempat bernama Kamar Taj. Dan cincin tersebut mempunyai sebuah sinyal sekaligus membawa pesan.
Sebelum pembahasan dilanjutkan lebih dalam lagi, Carol dan Bruce bergegas pergi karena mendapat panggilan tugas, yang kemudian Bruce mengucapkan selamat datang di MCU kepada mereka berdua. Di saat itu juga, Wong menyuruh mereka istirahat, namun sebaliknya mereka malah asyik karaokean bersama. Di tempat berbeda di mana Xialing menjadi leader meneruskan perjalanan ayahnya tersebut sebagai pemilik 10 cincin di kerajaan itu. Meskipun dirinya mengatakan kepada Shang-Chi kalau dirinya akan membubarkan organisasi ayahnya itu. Dan disinilah film pun berakhir. Oke semua, jika kalian suka dengan konten di channel ini, silahkan like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.